Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama Cerita dari Arwah Penasaran. Cerita ini yaitu cerita yang berjudul Kemuning Senja. Sebuah cerita adaptasi berdasarkan kisah nyata. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang mau membaca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Bayu adalah lelaki berusia 34 tahun yang memiliki sifat tertutup dan banyak menghabiskan waktunya untuk mendaki gunung. Sebenarnya ada sebuah alasan mengapa Bayu begitu mencintai dunianya tersebut. Itu semua berhubungan dengan trauma dan masa lalu Bayu dahulu. Hidup Bayu yang tanpa harapan itu seketika berubah saat tidak sengaja ia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Kemuning Senja. Ketika dirinya tersesat di hutan dalam pendakian. Kini muncul misteri lain tentang siapakah Kemuning Senja, wanita misterius yang tidak sengaja bertemu dengan Bayu. Dan bagaimana kisah Bayu selanjutnya? Seperti biasa, langsung kita simak ke ceritanya. Bayu yang di hari itu terlihat buru-buru pulang ke kosannya, kemudian dihampiri oleh Fatir, salah seorang sahabat Bayu sejak masih sekolah SMA. "Lu mau buru-buru pulang aja? Santai kenapa sih? Ini hari Jumat, pulang setengah hari. Bisa kali kita nongkrong dulu. Kebetulan Sarah kan hari ini ulang tahun. Masa lu gak ngargain perasaan dia sih, Bay? Dia tuh ngarep tahu sama lu dari dulu." Cerocosnya kepada Bayu di ruang kerja Bayu. "Sorry, gue gak bisa ikut, Tir. Nanti aja Senin gue kasih kado buat Sarah. Lu tahu kan, tiap weekend gue suka ke gunung buat refreshing." Tanya balik Bayu. "Iya, tapi gak setiap minggu juga kali, Bayu. Gue ngerti lu begini karena..." Belum selesai Fatir berbicara, Bayu sudah menyela ucapan temannya. "Stop, udah deh, gak usah lu lanjutin lagi. Hobi gue ini gak ngerugin siapapun kok, termasuk lu. Gue tahu apa yang baik buat gue, oke? Nah sekarang, gue mau cabut pulang dulu, buat prepare ke gunung," saut Bayu sambil berlalu pergi. Tiba di kos, Bayu kembali merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Pandangannya diarahkan melihat langit-langit kamarnya, sehingga memunculkan bayangan-bayangan masa lalunya. "Bayu, kamu harus janji sama ibu. Kamu harus jadi anak yang sukses ya, Nak. Jangan suka menyakiti perasaan perempuan. Seperti apa yang ayahmu dulu pernah lakukan, yaitu meninggalkan kita berdua. Bayu janji ya, Nak, sama ibu." Usap lembut tangan ibu Bayu saat Bayu kecil tidur di pangkuan ibunya. Bayu begitu merasakan kasih sayang dan kehangatan tangan ibunya yang membelai kepala Bayu. "Iya bu, Bayu janji. Pokoknya Bayu janji bakalan sukses dan buat ibu bahagia dulu. Baru Bayu mau punya pacar," jawab Bayu kecil sambil menatap wajah ibunya yang tersenyum. Tapi momen-momen hangat bayangan bersama ibunya itu perlahan sirna dan muncul bayangan lain saat Bayu mengingat ibunya yang sudah terbujur kaku di kamar mandi dengan mulut berbusa. Seketika Bayu terenyak dan mulai keluar cucuran peluh di kening Bayu. Bayu mulai meneguk air dan melihat kembali foto dirinya saat di wisuda bersama dengan almarhum ibu tercintanya. Dalam hati Bayu merasakan kepedihan dan sakit karena ia telah kehilangan pelita di hidupnya. Tak mau berlarut dengan rasa sakit dan traumanya, ia segera mengemasi peralatan yang biasa ia pakai saat naik gunung dan berniat untuk melakukan pendakian kembali di malam hari. Singkat cerita, Bayu memulai petualangan pendakiannya pada malam hari. Setapak demi setapak jalan mendaki ia lewati,
dengan berbekal senter di tangan dan lampu sorot di kepalanya. Semua nampak berjalan biasa-biasa saja, sampai pada akhirnya Bayu yang sudah kelelahan membuat tenda yang tidak jauh dari pos pemberhentian. Rasanya saat itu Bayu mulai merasa lelah dan lapar. Maklum saja, sedari habis pulang kerja, Bayu hanya beristirahat sebentar di kamar kosannya dan lalu melanjutkan kegiatan pendakian di malam hari tanpa terlebih dahulu makan. Bayu menikmati suasana malam di kaki gunung sambil bersantai. Untuk sesaat Bayu bisa terlupa dengan beban traumatisnya karena sang ibu yang telah meninggal bunuh diri menenggak racun pembersih kamar mandi beberapa tahun lalu. Bayu selalu membawa-bawa foto dirinya bersama dengan ibu saat melakukan pendakian. Bayu begitu sangat mencintai ibunya itu. Ia tahu perjuangan ibu Bayu adalah seorang pedagang jamu gendong yang pendapatannya tidak seberapa. Sepulang berkeliling jualan jamu gendong, ibu Bayu masih saja menerima pekerjaan buruh cuci gosok sampai larut malam. Itu semua terpaksa ibu Bayu lakukan sejak diusir oleh suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain. Ketika Bayu beranjak SMA, ia sudah pandai mencari uang sendiri dengan menjadi pemoto keliling. Uang yang didapat tidak seberapa karena harus dibagi dua antara si pemilik kamera dan dirinya. Sejak Bayu lulus SMA, dunia fotografi seperti melekat di diri Bayu. Ia mulai menggeluti profesi baru sebagai tukang foto pengantin dan acara-acara lainnya. Sampai akhirnya Bayu diajak oleh teman SMA-nya, Fatir, untuk ikut bekerja di perusahaan periklanan. Gemuruh guntur seketika memecah lamunan Bayu saat ia melihat foto diri bersama dengan ibunya. Ia tersadar jika kini ibunya telah wafat dan ia tidak boleh terlarut dalam kesedihan. Setelah selesai, Bayu menyantap makan malamnya dan juga ia bosan jika harus menunggu hujan malam itu berhenti. Bayu nekat terus melakukan pendakian dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Ia segera mengemasi barang bawaannya walaupun diguyur hujan. Bayu benar-benar tidak peduli terhadap konsekuensi yang akan dihadapinya nanti jika tetap memaksakan perjalanan ke puncak gunung dengan keadaan cuaca buruk. Bagi Bayu, tujuan utamanya mendaki adalah bisa melihat mentari yang terbit dari puncak gunung. Ia tidak mau melewatkan momen tersebut. Dan alasan lain Bayu nekat karena Bayu beranggapan dengan cara ia mendaki gunung sama saja ia bisa menantang maut yang selama ini sebenarnya ia pertanyakan. Ia tidak pernah takut mati, tapi yang Bayu takutkan adalah kehilangan orang yang benar-benar ia sayangi. Namun hal tersebut malah dialami oleh Bayu. Bayu memang sudah hilang harapan. Hari-hari yang Bayu rasakan adalah kosong, tak punya tujuan. Bayu terus berjalan sendiri menerjang hujan dan jalan yang licin sekaligus terjal. Sampai pada akhirnya naas, kaki Bayu tergelincir dan tubuhnya langsung terempas ke jurang. Entah berapa lama Bayu ini pingsan. Begitu ia membuka mata, langit sudah cerah dan tubuhnya tertelungkup di bawah pohon. Bayu mencoba sekuat tenaga untuk bangun, tapi pergelangan kaki Bayu rupanya terkilir cukup parah akibat terjatuh dan beberapa bagian tubuh Bayu memar-memar. Bayu menyusuri jalan hutan itu dengan menyeret kaki kirinya yang terkilir. Bayu merasa sangat asing karena hutan tersebut bukanlah jalan yang sering ia laluinya saat mendaki gunung. Bayu membatin, gue pasti udah terlalu jauh terjatuh dari atas sampai bisa ke sini. Sambil terus melihat ke arah sekitarnya yang hanya dihiasi pohon-pohon rindang. Pandangannya terus bergerilya mengamati hutan belantara itu. Dan ia baru sadari ternyata ranselnya telah terbuka lebar. Mungkin saat malam hari ia ceroboh karena terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan, sehingga tas ranselnya tidak rapat ia tutup.
Bayu berteriak sekuat tenaga mencari pertolongan, dan perlahan tenaganya mulai habis. Tak menyerah, Bayu terus menyeret langkahnya, sampai pada akhirnya Bayu mencoba membuat tenda yang masih terikat di atas ranselnya. Bayu mulai panik saat ia mencari beberapa makanannya, kini telah hilang akibat terjatuh. Di dalam tenda, Bayu menahan sakit di sekujur tubuhnya. Perutnya lapar, tubuhnya panas menggigil akibat terkena hujan deras semalaman, dan kepalanya pusing. Dalam keadaan Bayu yang tidak berdaya, ia sudah pasrah jika kini ajal akan menjemputnya. Bayu mulai berhalusinasi dengan melihat bayangan sosok ibunya yang sedang mengelus-elus rambut Bayu, seperti apa yang sering dulu ibunya lakukan saat Bayu masih kecil. Namun kini wajah si ibu tidak lagi terlihat lembut dan penyayang, melainkan yang dilihat oleh Bayu wajah ibunya yang sudah pucat membiru, dengan mulutnya mengeluarkan busa dan kedua matanya mendelik berwarna putih. Bayu tidak takut melihat halusinasi bayangan ibunya yang menyeramkan itu. Bayu merasa jika mungkin sebentar lagi ibunya akan segera menjemput Bayu ke alam baka. Bayu terus-terusan ditambaki oleh sosok-sosok halusinasinya. Dari mulai ia bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal, bertemu dengan ayahnya yang sewaktu kecil suka menyiksa Bayu habis-habisan, dan yang terakhir Bayu berhalusinasi bertemu dengan Chandra, cinta pertama Bayu sewaktu di sekolah. Namun ia tidak berani mengungkapkan perasaannya itu. Bayu sesekali tertawa, sesekali menangis, dan seringkali berbicara sendiri, mengungkapkan cita-cita, impian, dan segala keinginannya yang belum terwujud. Saat langit mulai berwarna jingga, yang berarti memasuki waktu senja, Bayu mendengar suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. "Bayu, Bayu, Bayu Harmoko, Bayu!" Teriak wanita itu mendekat. Bayu terus menyeret tubuhnya dan keluar dari tenda sambil menyauti teriakan wanita itu. "Di sini, gue di sini!" Beruntung, dengan sigap wanita itu bisa menemukan Bayu yang sudah dengan keadaan mengkhawatirkan. Tubuh Bayu hampir dehidrasi dan kelelahan. Belum lagi ia mengalami banyak luka memar serta luka di sekujur tubuh akibat terperosok jurang. Wanita itu berpakaian seperti pendaki dan parasnya begitu cantik. Untuk sesaat Bayu sampai terpukau melihatnya. "Konyol banget sih lo, bikin khawatir orang tahu nggak? Untung gue kebetulan lihat gelagat aneh lu, malam-malam naik gunung sendiri. Mana pas lagi hujan-hujan. Kalau mau bunuh diri, jangan juga nyusahin dong," cerocosnya sambil memarahi Bayu. Belum sempat mereka berkenalan, kemudian muncul kembali suara gemuruh guntur sore hari itu, dan langit menjadi gelap. Wanita itu dengan segera membuat tenda di sebelah tenda Bayu, dan ia mengeluarkan banyak makanan serta minuman dari dalam tasnya. "Nih lu makan dulu, ntar mati gue yang repot," ucapnya sambil memberikan Bayu sebungkus roti dan air mineral. "Lu gak perlu khawatir, nanti gue yang bakalan bantuin lu keluar dari sini. Yang penting lu sekarang bisa sehat dulu. Gue tahu pasti lu gak baik-baik aja, apalagi abis jatuh ke jurang," timpalnya lagi. Bayu tidak menjawab ocehan wanita misterius itu. Ia malah tersenyum sambil menatap wajah wanita itu dalam-dalam. Sadar dirinya yang harus diperhatikan oleh Bayu, wajah wanita itu pun memerah dan mulai salah tingkah. "By the way, dari mana lu tahu nama panjang gue?" tanya Bayu membuka percakapan. "Dari barang-barang lu yang gue kumpulin nih, pada berserakan. Dari situ gue juga bisa nemuin lu, walaupun harus memakan waktu buat sampai ke sini," jawabnya singkat. "Iya, tas gue ternyata kebuka, dan mungkin barang-barang gue pada berserakan saat gue jatuh tadi," ucapnya. "Thanks ya, lu udah mau peduli sampai nyusulin gue segala. Padahal kan ini juga medannya bahaya buat lu, apalagi lu cewek,"
Ngomong-ngomong, lu sendiri namanya siapa sih? Dan lu ke gunung ini sama siapa? Gue tebak kayaknya nggak mungkin kalau lu solo hiking, ucap Bayu. Kenalin, nama gue Kemuning Senja. Gue solo hiking kok, sama kayak lu. Pas ngelewatin pos pertama, malahan gue jalan pas di belakang lu, jawab Kemuning. Tak terasa perbincangan mereka menjelang malam hari itu semakin seru. Nama lu bagus, bahkan gue jarang denger nama sebagus itu, ucap Bayu. Alah, basi banget gombalan lu itu. Tapi sebenarnya nggak cuma nama gue aja sih Senja. Tapi sebenarnya gue juga suka kok sama waktu senja. Rasanya hati gue itu damai saat melihat langit berwarna jingga, jawab Kemuning. Senja dan fajar adalah dua momen yang sebenarnya gue paling cari sampai ada di puncak gunung. Samalah yang kayak lu rasain. Ada sebuah rasa tenang, bahagia, damai, dan banyak hal luar biasa yang gak bisa gue ungkapin pas gue lihat momen itu, ucap Bayu. Kebahagiaan itu luas sekali, gak cuma pas lu lihat momen senja dan fajar aja, sampai jauh-jauh naik gunung, Bay, jawab Kemuning. Enggak, buat gue sekarang cuma dua hal itu aja yang bisa bikin gue bahagia, potong Bayu sambil menyulut sebatang rokok dan mengepulkan asapnya ke langit. Oke kalau gitu, gue bakalan kasih tahu lu bahagia yang sesungguhnya. Gue janji. Tapi setelah gue bisa bawa lu keluar dari sini. Ucapan Kemuning sontak saja membuat Bayu yang sedang merokok ini tersendak asap. Ia baru pertama kali mendengar wanita asing yang baru pertama kali ia jumpai sampai berani berjanji seperti itu. Mereka pun akhirnya saling tawa dan menertawakan hidup mereka masing-masing. Muncul rasa nyaman di diri Bayu saat berbincang dan bertukar pikiran dengan Kemuning. Di sisi lain, Kemuning pun menunjukkan sikap perhatian dan hangat yang selama ini Bayu cari selama ibunya meninggal. Malam itu tak hanya mereka gunakan untuk saling berbicara satu sama lain tentang hidup masing-masing dan lalu menertawakan kebodohan-kebodohan mereka. Kemuning pun benar-benar telaten sambil mengobati luka-luka di tubuh Bayu, berikut kakinya yang terkilir. Bayu memperhatikan Kemuning yang mengobatinya dengan telaten, dan muncul kembali halusinasi bayangan ibunya yang menolong Bayu saat Bayu kecil yang terluka karena mengejar layang-layang. Woi, woi, panggil Kemuning. Lo ngelamunin apa sih Bayu? Gue tanya diem aja. Gimana kakinya yang terkilir? Apa udah mendingan belum? Sambungnya. Sorry. Udah kok. Makasih ya. Jawab Bayu. Bayu, please deh. Jangan banyak ngelamunin hal yang gak bisa lu gapai kembali. Bikin capek otak lu sendiri tahu gak? Mikirin yang kayak gitu. Sahut Kemuning. Bayu seketika hening. Bayu merasa seperti Kemuning bisa mengerti apa yang ia rasakan. Lu pernah ngerti gak arti kehilangan? Tanya Bayu kepada Kemuning. Ngerti kok. Manusia kan dilahirkan memang untuk meninggalkan dan ditinggalkan. Entah lewat maut ataupun lewat rasa sakit. Jawab Kemuning sambil pandangannya ia arahkan melihat langit malam. Tiba-tiba Kemuning berkata, gak kerasa udah malam aja nih. Lu tidur gih Bayu. Jangan begadang. Biar luka-lukanya cepet sembuh. Gue juga mau istirahat. Dan kemudian ia meminta Bayu untuk istirahat malam itu. Kemuning kembali masuk ke dalam tendanya. Tapi dari balik tenda Kemuning masih memperhatikan dan menjaga Bayu dari kejauhan sampai ia benar-benar tertidur. Pagi Bayu, ucap Kemuning hangat. Bayu perlahan membuka matanya dan sudah terlihat Kemuning di luar tenda sedang sibuk menghangatkan air untuk membuat kopi. Nih, gue buatin kopi buat lu, biar lu gak ngantuk. Oh iya, gimana tidurnya semalam? Nyenyak. Terus keadaan lu gimana sekarang?
Tanya Kemuning mencecar Bayu. Agak jauh lebih baik. Kaki kiri gue juga pelan udah bisa digerakin. By the way, thanks ya. Gue pikir kemarin ajal gue. Gak ngerti deh gimana kalau gak ada lu. Mana barang-barang dan makanan gue sebagian hilang. Jawab Bayu. Hidup itu terlalu singkat buat terus-terusan lu pakai melihat kesedihan lu. Setidaknya gue mau sebelum lu ketemu ajal, lu bisa bahagia. Sahut Kemuning. Bayu hanya tertawa. Ia merasa Kemuning tidak tahu apa yang telah dilalui seorang Bayu selama hidupnya sampai sekarang. Selama hidup, mungkin gue jarang banget ngerasain bahagia. Dari kecil gak tahu kenapa gue ini kayak anak yang gak diinginkan bokap gue. Gue sering disiksa sampai badan gue luka-luka. Dan di saat seperti itu, cuma nyokap yang ngebelain gue. Finalnya gue dan nyokap gue diusir dari rumah malam-malam. Dari kejadian itu buat gue bener-bener trauma dengan penolakan. Bagi gue, hidup gue ini bener-bener struggle. Di saat anak sebaya pada main, gue harus banting tulang, saling bau-membau dengan nyokap. Buat nyambung hidup sekedar buat makan aja. Perlahan keadaan berubah. Gue udah mempersiapkan tabungan buat nyokap, bisa beli rumah. Tapi gue malah harus terima keadaan nyokap mati bunuh diri. Karena dia gak mau nyusahin gue dengan penyakit kanker yang selama ini dia tutupin. Ungkap Bayu sambil melamun. Hal yang bisa gue kasih buat nyokap cuma gelar sarjana gue doang. Yang gue capek pakai hasil keringat gue sendiri. Sisanya, nothing. Sambung Bayu. Bayu, lu gak perlu se-insecure itu kali. Kalau hidup lu terus memikirkan tentang achievement, goals, dan target, tapi gak pernah lu pikirin tentang kebahagiaan lu, sama aja kayak lu itu memperkerjakan karyawan, tapi karyawan itu gak lu gaji. Buktinya, lihat diri lu sekarang. Gue tebak, lu aja masih mencari jati diri lu sendiri. Sahut Kemuning mencoba meyakinkan Bayu. Bayu hanya tertawa. Lo pasti tahu itu semua dari notebook gue yang terjatuh kemarin kan? Dan lo ambil pas lo cari gue di jurang? Tanya Bayu sambil menatap wajah Kemuning. Kemuning mengangguk. Ia pun kemudian meminta maaf karena telah lancang membaca notebook Bayu. Gak apa-apa kok, gue emang suka random aja ngelupain emosi dalam bentuk rangkaian kata. Toh lagian di buku itu gak ada yang berarti, cuma curhatan gue doang. Jawab Bayu santai.